Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia Al-Madinah Mutiara Sunnah Travel dan kru yang telah mengadakan acara positif ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, materi kita adalah perisai rumah tangga. Saya tadi sempat buka di KBBI, apa sih makna perisai itu? Perisai alat untuk menjaga diri dan menangkis senjata. Pertanyaannya, apakah rumah tangga itu memerlukan hal itu? Apakah rumah tangga itu memerlukan perisai untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan untuk menangkis senjata musuh? Dan apakah ada senjata musuh yang dilesatkan ke rumah tangga kita? Jawabannya ternyata ada. Sehingga perisai itu memang harus ada di rumah tangga kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, rumah tangga itu ada karena diikat oleh ikatan pernikahan. Sedangkan menurut Al-Quran, apa sih pernikahan itu? Apa sih akad nikah itu? Menurut Al-Quran, nikah itu Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para wanita telah mengambil dari kalian wahai laki-laki mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian tali yang kokoh. Sehingga menurut Al-Quran, akad nikah adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, yang agung, yang sakral. Lah, setan tahu hakikat ini.
maka setan berusaha mengurai ikatan tersebut. Setan berusaha membatalkan perjanjian yang sakral tersebut. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Jadi iblis itu punya singgasana. Punya istana. Singgasana dan istananya iblis ditaruh di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian di atas singgasananya iblis mengirim bala tentara. Dikirim semua bala tentaranya. Fa'adnahum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Tentara iblis yang paling tinggi kedudukannya, yang paling agung kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling pandai menggoda anak Adam. Disebar semuanya. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Kemudian datanglah prajurit iblis ingin melaporkan usahanya. Dan mereka berkata, fa'altu kadza wa kadza. Wahai baginda iblis, fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah berhasil melakukan ini dan itu. Aku menjadikan anak Adam melakukan dosa ini dan maksiat itu. Apa kata iblis? Ma sona'ta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Awakmu durung ngelakoni apa-apa. Kamu belum berhasil. Saya mau tanya. Padahal sebenarnya sudah berhasil belum tadi? Sudah? Tapi menurut iblis belum. Sampai datang prajurit tentara yang berkata, wahai baginda, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi. Wahai baginda, maksudnya iblis, tidaklah aku tinggalkan anak Adam kecuali aku berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Maka iblis berkata, ni'ma anta, engkaulah sebaik prajuritku. Engkaulah sebaik-baik tentaraku. Jadi, menurut iblis, keberhasilan prajuritnya itu diukur. Apakah dia bisa memporak-porandakan rumah tangga muslim apa tidak. Kalau berhasil, berarti dia tentara hebat. Kalau nggak berhasil, kata setan, kamu belum melakukan apa-apa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalil yang nyata bahwa rumah tangga kita itu dipantau iblis di atas singgasananya. Mau gak mau, kita siap apa kita siap, kita sadari atau tidak, rumah tangga kita dipantau oleh iblis dan bala tentaranya. Sehingga rumah tangga kita ini memerlukan perisai. Jelas? Mic-nya jelas? Yang jelas mic-nya apa suara saya? Atau dua-duanya? Jelas ya? Jadi butuh rumah tangga kita itu butuh perisai. Apa saja perisai rumah tangga? Ditulis ya? Tulis, nanti saya tanya, nggak bisa saya jewer. Apa saja perisai rumah tangga kita? Yang pertama, fiqh al-adab al-islamiyah
fi buyutina. Sudah ditulis? Jelas belum? Karena belum mengerti bahasa Arab. Iya dah? Nah, belajar bahasa Arab. Daftar ke Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Atau ke Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Sekalian promosi tidak apa-apa saja. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sebagai perisai rumah tangga kita agar tidak diserang setan. Yang pertama adalah tatbik al-adab al-islamiyah fi buyutina. Mengamalkan adab-adab islami dalam rumah tangga kita. Itu perisai yang paling top, paling utama. Mengamalkan adab-adab islami dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu, saya mau ngomong tolong dijawab. Atau tolong disebutkan. Sebutkan adab-adab atau perilaku kita di dalam rumah. Ketahuilah itu pasti dikaitkan Nabi dengan setan. Saya ulangi ya. Adab-adab islami yang diajarkan Nabi di dalam rumah selalu dikaitkan Nabi dengan setan. Mau bukti? Saya buktikan. Satu contoh. Adab masuk rumah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu" Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Seorang laki-laki masuk rumah mengucapkan bismillah, assalamualaikum. Ngucap bismillah ketika makan, ngucap bismillah ketika, ngucap bismillah ketika masuk, ngucap bismillah ketika makan. Qala syaitan. Syaitan berkata kepada anak buahnya, la mabita lakum wala asya'a. Kalian gak bisa masuk rumah ini. Dan kalian gak bisa makan di rumah ini. Wa idza dakhala rajulu baitahu walam yadhkurillah inda dukhulihi. Kalau ada seorang masuk rumahnya enggak ngucap bismillah, qala syaitan. Syaitan berkata, adraktumul mabita. Kalian bisa masuk di rumah ini. Dan kalau makan enggak baca bismillah pula, qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabita wal asya'a. Kalian bisa makan di rumah ini, kalian bisa masuk di rumah ini, bisa menginap di rumah ini. Makanya jangan sepelekan bismillah assalamualaikum. Pegang omongan saya. Kalau ada rumah tangga berantakan, itu karena penghuni rumahnya itu kalau masuk gak ngucap salam. Karena assalamualaikum itu kuncinya setan. Kalau kita bismillah, assalamualaikum, kita masuk. Setan berkata, la mabita lakum, kalian gak bisa menginap di rumah ini. Karena zikir bismillah assalamualaikum. Makanya kalau ada rumah tangga berantakan, percaya omonganku, itu penghuninya gak ngucap salam. Di antara sebabnya. Coba, assalamualaikum ya Allah, berikan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan bagi rumah tanggaku. Sepele, Pak. Ini baru satu adab. Adab apa tadi? Masuk rumah. Yang lain sampai sebutkan saja. Nanti carikan dalilnya. Ah, setelah masuk rumah apa? Makan. Nah, tadi sebutkan makan tadi. Masalah makan sekarang. Kata Rasulullah. Kul biyaminika, makanlah tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimali. Makan minum tangan. Sesungguhnya setan itu
makan dan minumnya tangan kiri. Berarti masalah makan dikaitkan sama setan apa enggak? Dikaitkan. Barang siapa membaca bismillah ketika makan, setan berkata, la asya'a. Kalian gak bisa ikut makan di rumah ini. Itu baru dua. Satu masuk rumah, dua makan. Yang nomor tiga, sebutkan saja. Masuk kamar kecil. Kata Rasulullah, kalau kamu masuk kamar kecil, bacalah doa. Bismillahi. Terus, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Saya mau tanya lagi, dikaitkan sama setan apa enggak? Dikaitkan. Apalagi? Mau hubungan badan. Mana yang sudah nikah? Saya tes satu-satu itu. Kalau nggak bisa, kalau saya jadi KUA nggak tak nikah kalau nggak hafal doa ini. Kata Rasulullah, barang siapa hubungan badan suami istri membaca doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan kau rezekikan kepada kami. Barang siapa membaca doa ini kemudian lahir anak, maka anak ini terlindungi dari setan. Saya mau tanya, berarti masalah jima dikaitkan Nabi sama setan apa enggak? Kaitkan. Apalagi? Tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awar rajulu ila firashihi." Barang siapa mau rebahan, mau tidur, atahu malakun wa syaitonun. Barang siapa mau tidur, datanglah malaikat dan datanglah setan. Fayaqulul malaku. Malaikat berkata, ihtim bi khairin. Malammu dengan kebaikan. Berdoa, baca ayat kursi. Tapi setan berkata, ihtim bi syarrin. Tutuplah malammu dengan kejelekan. Fa indaka, dia tidur dengan zikir kepada Allah, maka dia tertidur, malaikat menjaganya. Tapi kalau dia tidak membaca ayat kursi, tidak baca zikir, maka setan menggodanya. Dan setan bisa datang lewat mimpi. Kata Rasulullah, mimpi itu ada 3. Mimpi yang pertama, hadithun nafsi, bisikan hati. Yang gak baik, gak jelek. Yang kedua, tahwifus syaiton. Mimpi itu adalah datang dari setan. Ditakut-takuti lewat mimpi. Yang nomor 3, minallah, dari Allah. Dan Rasulullah mengatakan, perhatikan, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia terlindungi dari setan. Setan tidak mendekatinya sampai subuh hari. Dan Rasulullah sebelum tidur kan, tangan kanan, tangan kiri dikumpulkan begini, terus diapakan? Ditiup. Terus dibacakan kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terus diusap ke seluruh tubuh. Dilakukan berapa kali? 3 kali. Mengapa Rasulullah meniup dulu baru membaca? Kenapa, Mas? Kenapa Nabi kok disebul dulu baru dibaca? Mukhalafatu lil kahin, untuk menyelisih mbak dukun. Karena mbak dukun itu sukanya mantra dulu baru disebul. Dan gitu kan. Rasul tidak mau diselisih, ditiup dulu baru dibaca. Itu semua adab di dalam rumah dikaitkan Rasulullah dengan apa? Penjagaan dari setan. Keluar rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Barang siapa keluar rumah membaca doa ini,
Kata Rasulullah, dikatakan kepada orang tersebut, hudita, kamu diberi petunjuk. Sehingga kalau mau main kemana, gak tersesat. Gak salah masuk jalan tol. Ada yang masuk, seharusnya masuk tol ini keliru. Balik waduh. Itu biasanya nek berangkat gak ngucap doa ini. Ya kata Rasulullah, barang siapa keluar dari rumahnya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, dikatakan kepada orang yang berdoa tadi, hudita, kamu diberi petunjuk. Kalau jalan gak gampang kesasar. Penting itu. Makanya antum kalau meskipun pakai GPS, kalau gak baca doa itu bisa jadi disasar. Ya, harus baca doa itu biar gak kesasar. Kemudian wakufita, kamu dicukupi. Perbekalanmu gak akan habis tengah jalan. Dicukupi sama Allah. Wawukita, kamu dilindungi. Gak kena gendam. Gak kena hipnotis. Gak kena begal. Gak kena rampok tengah jalan. Dan yang paling nomor 3, paling inti sesuai materi. Wayatanaha anhu syaiton. Dan syaitan akan menyingkir darinya. Makanya nggak ada orang kalau baca doa itu terus diwedeni sundel bolong, nggak ada. Dan sama jangan takut sama medi, Pak. Kalau ketemu medi, ya kalau sampean jalan di samping kuburan terus ada pocong, datangi tempelengan. Insya Allah menungso iku. Ya. Pocong iku menungso, itu modus, Pak. Zaman biyen iku orang-orang itu pergi ke pasar malam hari. Zaman dulu. Di desa-desa itu, desa saya, ke Lamongan Kota, dulu ibu saya, mbak saya itu jalan kaki. Bawa hasil panen, bawa hasil tambak, dijual ke Lamongan jalan kaki. Nah, itu modus, ada pocong di kuburan, tujuannya orangnya takut, barangnya ditinggal. Paham gak maksud saya? Makanya kalau ada setan pocong, ketahuilah itu manusia. Parani, kuwaploken. Insya Allah ngomong, aduh, jangan takut sama setan. Dan sunnahnya para salaf begitu. Para salaf kalau ditemui setan, didatangi, diwantemi setan. Dan setan itu, mohon maaf, dan di negara Arab itu gak ada setan-setan beraneka ragam kayak di Indonesia. Ada sundel bolong, ada gendruwo, spesialisasinya beda-beda. Ada yang tempatnya di rumah sakit, ada setan ini, di kuburan setan ini. Di Arab gak ada. Jadi setan-setan itu lahir dari imajinasi kita sendiri. Makanya ada suter ngesot, ada gendruwo, ada sundel bolong, ada kuntilanak. Bedanya kuntilanak karo sundel bolong apa? Allah alam. Itu karena imajinasi kita yang ketakutan. Makanya muncul setan-setan itu. Tak boleh kita takut sama setan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak boleh takut. Nah, kembali ke materi. Ini baru nomor 1, Pak. Perisai nomor 1. Apa tadi poinnya? Hah? Menerapkan adab Islami dalam rumah tangga kita. Makanya mas-mas yang baru nikah, yang baru hijrah, berumah tangga, pegang yang nomor 1 ini. Ya, amalkan ini. Adab-adab dalam rumah tangga kita. Karena ini adalah perisai dari setan. Baru nomor pertama itu. Nomor yang kedua, perisai rumah tangga dari setan adalah qiraatul Quran. Jadikan rumahmu tempat dikumandangkannya Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya rumahmu gak seperti kuburan, bacakanlah Al-Quran. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini dalil bahwa kuburan bukan
Ini dalil bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Siapa yang tahu segi pendalilannya? Saya ulangi ya. Yang bisa saya kasih hadiah dari panitia. Saya ulangi. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kata para ulama, ini hadis menunjukkan kuburan bukan baca Quran. Kuburan bukan tempatnya baca Quran. Pertanyaan saya, mana segi pendalilannya? Monggo. Pakai mic. Bisa? Izin Ustaz. Di sisi pendalilannya ialah mafhum mukhalafah dari hadis tersebut. Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut. Ngomongi gak paham kabeh mafhum mukhalafah iku apa? Pemahaman kebalikannya dari hadis tersebut. Gimana? Jadi jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan karena sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Berarti kalau di kuburan itu karena tidak dibacakan Al-Quran, maka syaitan banyak di situ. Maka kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Ya. Berarti jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya nggak seperti kuburan, bacakan Al-Quran. Itu menunjukkan berarti kuburan bukan tempat bagus. Jazakallah khair. Tak tambahi mas, yang besar mas. Aku luwih Jawa timbang beliau. Satu, nomor dua, membaca apa tadi? Al-Quran. Dan manusia terhadap Al-Quran, macamnya ada 4. Yang pertama adalah orang yang tipenya seperti buah utrujah. Buah utrujah itu orang yang, tahu buah utrujah? Utrujah itu buah, dari kejauhan aromanya wangi, dan rasanya manis. Kata Rasulullah, ini perumpamaan orang mukmin yang pandai baca Quran. Jadi, manusia terhadap Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama, tipe buah utrujah. Ketik di internet, utrujah. Muncul buah. Ya, lihat sendiri nanti, repot saya jelaskannya. Kalau nggak tahu datang ke saya, minta udono internet. Utrujah ini aromanya wangi, rasanya enak. Dari kejauhan tercium aroma wanginya dan rasanya manis. Tipe pertama ini tipe seorang mukmin yang pandai baca Quran. Aromanya wangi, rasanya manis. Yang nomor 2, tipe tamroh. Tamroh itu kurma. Rasanya manis tapi nggak ada aromanya. Ini orang mukmin tapi nggak pandai baca Quran. Manis tapi nggak ada aromanya. Jelas? Tipe yang nomor 4. Sengaja saya salahkan. Ngantuk apa enggak ngantuk sampai ini? Nomor berapa? Nomor 3, tipe royhana. Royhana ini, kalau saya cari di internet, royhana itu daun kemangi. Wangi tapi rasanya pahit. Wangi tapi pahit. Ini tipe orang munafik yang pintar baca Quran. Tipe orang munafik tapi pintar baca Quran. Kalau dalil pintar, baca kitab kuning pintar, tapi mengatakan jilbab gak wajib. Ya kurang munafik itu. Ya, contohnya kayak gitu. Meskipun gak tak sebutin namanya, awakmu paham kabeh kan? Ya. Yang nomor 4, tipe handolah. Handolah itu buah Pak, kayak semangka, tapi gak semangka. Labu, gak ada aromanya,
tapi pahit luar biasa. Ini tipenya orang munafik yang gak bisa baca Quran. Sudah gak ada aromanya, pahit lagi. Lah, kita umat Islam harus berusaha menjadi yang pertama. Tipe apa tadi? Utrujah. Kalau saya sudah pernah lihat langsung pohonnya. Di Arab ada. Tumbuhannya pernah lihat. Ya, utrujah. Oke, sekarang kembali ke materi inti. Perisai yang nomor berapa ini? Perisai yang nomor 3 adalah al-isti'adha minasyaiton. Biasakan berlindung dari setan. Makanya Rasulullah ngajari kita. Barang siapa singgah di suatu tempat, hendaklah dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah kemanten baru, ya, istrinya dipegang kepalanya nih. Terus bacain doa ini. Gimana? Allahumma jannibna, belum itu. Susu. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku berlindung, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari istriku ini dan kebaikan tabiat yang kau berikan kepadanya. Wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan sifat istriku ini. Antum dulu waktu nikah baca gitu enggak? Lupa. Ya, terlanjur. Nanti kalau nikah lagi aja baca itu. Ya. Nanti kalau lupa tanya saya kalau menikah lagi baca doa itu. Ya. Serius? Ya. Itu penting itu, Pak. Penting. Sering beristiadah. Nabi mengatakan kalau kamu singgah di suatu tempat, bacalah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan seluruh makhluk. Dari kejelekan makhluknya Allah. Lah saya mau tanya, makhluk itu apa sih? Makhluk itu selain Allah. Ini doa perlindungan sapu jagat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk, dari kejelekan apa yang Ia ciptakan. Makhluk adalah selain Allah. Berarti nek sampean baca doa ini, berarti begal masuk, gendruwo masuk, kalajengking masuk, ular masuk, tikus masuk, setan masuk, semua kejahatan masuk. Makanya doa itu terus. Nah, makanya sampean kalau datang liburan ke Batu, ke Puncak, nyewa villa jarang ditempati, bawa anak kecil, kadang anak kecil rewel kalau tengah malam, itu mungkin antum lupa nggak baca doa itu. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu singgah di suatu tempat, bacalah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kejelekan makhluk. Lah makhluk itu siapa? Selain Allah. Jadi semua sapu jagat masuk di situ. Jinnya, setannya, orang nakalnya, gendruwonya, begalnya, rampoknya, pencurinya, masuk semuanya. Ah, itu nomor piro itu? Nomor 3. Nomor 4. Meniadakan gambar-gambar bernyawa dan anjing di rumah tangga kita. Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan ada rupakannya. Suro itu apa sih? Banyak yang belum paham suro. Suro itu yang ada wajahnya. Yang ada ininya loh. Termasuk lukisan, termasuk pahatan,
termasuk patung, termasuk lukisan, termasuk apa lagi yang ada gambarnya, gambar wajahnya. Surah dalam bahasa Arab itu ini loh. Paham maksudnya? Nah ini boleh. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lama nunggu malaikat Jibril gak turun-turun. Kenapa Jibril kok terlambat ini? Wahyu gak turun. Ternyata di bawah ranjangnya Rasulullah itu ada jirwul kalbi. Ada anak anjing. Jangan dibahasa Jawakan karena gak enak didengar. Tahu kan? Di belakang ranjangnya Rasulullah itu ada jarwul kalbi. Ada anak anjing. Ketika Rasulullah tahu, maka Rasulullah mengatakan, ahriju. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Setelah anak anjing dikeluarkan, baru malaikat turun. Rasulullah bertanya, lima tata'akhirta ya Jibril. Wahai malaikat Jibril, kenapa panjenengan terlambat? Kata malaikat Jibril, nahnu ma'asyiral malaika. La nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumahnya itu ada anjing dan ada patung gambar lukisan bernyawa. Itu yang harus kita lakukan. Sekarang selanjutnya. Masih lama kan? Sampean sabar enggak? Nah, kalau sampean sabar aku sabar. Pokoknya aja ndelok jam loh ya awakmu ya. Aku nyampe no semangat ana wong siji ndelok jam. Gak konsentrasi aku. Ojo ndelok jam, ya. Taib. Di antara perisai rumah tangga, setiap suami istri, kalau tadi kan masalah rumahnya, yang dibentengi rumahnya. Yang tadi saya sampaikan itu membentengi rumahnya. Sekarang pribadinya juga butuh dibentengi. Kalau ingin rumah tangganya selamat, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, suami istri itu diberi perumpamaan oleh Allah. Tidak ada perumpamaan suami istri di dalam Al-Quran, kecuali dengan satu perumpamaan ini. Pertanyaan saya, apa itu? Pakaian. Jadi, Al-Quran memperumpamakan suami dan istri seperti libas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istrimu itu pakaian untukmu dan kamu pakaian untuk istri-istrimu. Berarti kalau rumah tanggamu ingin bahagia, ingin terhindar dari setan dan bala tentaranya, kamu harus bisa menjadi pakaian untuk pasanganmu. Lah, fungsi pakaian itu ada berapa? Fungsi pakaian itu minimal ada 3. Suami istri harus bisa menjadi pakaian satu sama lain. Lah, pakaian fungsinya ada 3. Fungsi yang pertama, fungsinya adalah satrul aurah, menutup aurat. Itu fungsi pertama. Fungsi dari pakaian adalah menutup aurat. Apa maknanya? Maknanya setiap suami istri harus bisa menutup aib satu sama lain. Seorang suami harus menutup aib istri. Seorang istri harus menutup aib suami. Kalau suamimu punya kekurangan, jangan ceritakan ke orang lain. Kalau istrimu punya kekurangan, jangan ceritakan orang lain. Saling menutupi. Istrimu punya kekurangan A, kamu punya kelebihan B, kamu tutupi. Kamu punya kekurangan Z, istrimu punya kelebihan K, maka ditutupi. Itu fungsi dari pakaian. Saling menutupi. Saling menutup aib satu sama lain. Makanya nggak boleh seorang istri punya masalah sama suami, suaminya punya kekurangan, kemudian sang istri curhat atau curhat ke temannya suami. Nah, tidak boleh itu. Jangan, bahaya. Ya, seorang istri jangan cerita aibnya suami kepada orang lain, apalagi kepada temannya suami, musibah. Jangan. Nah, jangan gampangan.
Termasuk seorang istri jangan gampangan cerita ke ustadz kekurangan suami. Bahaya. Ya, jangan mudah-mudahan menceritakan ustadz ini suami saya begini. Jangan gampangan seperti itu. Rumah tanggamu itu kalau sudah keluar aibnya dari tembok rumahmu bukan rahasia lagi. Ustadz bisa menyimpan rapat, istrinya ustadz belum tentu bisa menyimpan rapat. Betul apa enggak? Ya. Pokoknya disimpan, jangan gampang. Ya, cerita-cerita. Kalaupun terpaksa disamarkan. Ustadz, bagaimana Ustadz kalau ada seorang suami melakukan ini. Melanggar aturan. Lah, sebagai seorang istri itu harus apa yang dilakukan Ustadz? Disamarkan. Meskipun Ustadznya ngerti, paling awakmu dewe kan. Tapi minimal lah gak terus-terus vulgar begitu. Suami pun demikian. Suami kalau mempunyai istri punya kekurangan, gak boleh kekurangannya istri diceritakan ke temannya istri. Bahaya. Nah itu fungsi pakaian. Saling melengkapi. Coba antum bayangkan, seandainya manusia tanpa pakaian. Malu kita ini. Sama dengan orang waktunya nikah, gak nikah. Seperti orang gak punya pakaian. Malu. Malulah kalian wahai para jomblo. Ya? Harus segera menikah. Tapi kalau belum waktunya tidak apa-apa. Kata Umar bin Khattab, perhatikan. Kata Umar bin Khattab, orang sudah waktunya menikah, kok tidak menikah, hanya ada dua kemungkinan. Gak ada nomor tiga. Sudah waktunya nikah, kok nggak nikah, hanya ada dua kemungkinan. Tidak ada nomor tiga. Yang pertama, adz-dhaif. Orang yang lemah. Lemah maksudnya apa Ustaz? Paham dewe awakmu kan? Layakum anuhu. Tidak berdiri anunya. Sehingga dia merasa nggak butuh sama wanita. Dhaif. Orang sudah waktunya nikah, punya harta, punya kedudukan, tapi nggak mau nikah. Kemungkinan yang pertama al-dhaif, orang lemah itu. Kemungkinan nomor dua, al-fajir, orang rusak. Orang rusak nggak butuh nikah. Kalau pengen sate, nggak usah ngingoni cempe. Pikiran, kamu paham dah? Orang rusak. Orang rusak nggak menikah. Butuh apa? Jajan di tengah jalan. Makanya orang yang sudah waktunya menikah, kok nggak menikah, kata Umar bin Khattab ada dua kemungkinan. Al-dhaif, orang lemah. Atau yang kedua apa tadi? Al-fajir, orang rusak. Nah, tapi kalau sudah waktunya nikah, berarti dia bukan fajir, bukan? Berarti yang jomblo masih khawatir tertuduh dengan dua hal ini. Maka segeralah menikah, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua dari suami istri adalah, fungsi kedua dari apa? Pakaian adalah lizina, untuk perhiasan. Sampe ndelok wong wis wae nikah gak nikah gak pantas beluas. Ya? Karena fungsi dari nikah itu, fungsi dari suami, fungsi dari istri itu lizina. Bukan zina Indonesia. Berzina bukan itu. Az-zina. Ada taknya belakangnya. Az-zina. Artinya apa? Berhias. Nah, orang itu kalau ada suami dipantesi. Kalau punya istri jadi pantes. Nah, saling memanteskan itu maksudnya. Fungsi nomor dua. Fungsi yang nomor tiga. Fungsi dari pakaian adalah melindungi. Saling melindungi. Kalau panas gak kepanasan. Kalau dingin gak kedinginan. Lah itulah suami istri. Nah, terakhir. Setelah itu tanya jawab. Suami dan istri dan anak. Saya ulangi ya. Anak kita dan pasangan hidup kita. Kalau saya ngomong di depan laki-laki berarti istri dan anak kita. Kalau saya ngomong di depan ibu-ibu berarti suami dan anak-anak kita. Itu macamnya ada tiga. Anakmu, istrimu, macamnya ada tiga. Ibu-ibu, suamimu, dan anak-anakmu, macamnya ada tiga. Mari kita paparkan tiga hal ini.
kemudian kita bercermin, kita ini termasuk nomor berapa? Ya. Yang pertama, anak dan istri kita atau suami dan anak kita yang nomor pertama bisa menjadi musuh. Bisa menjadi apa? Musuh. Anaknya sampean, istrinya sampean, suaminya sampean. Menurut Al-Quran, yang pertama bisa menjadi musuh. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 14. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 14. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu atau suamimu dan anak-anakmu aduwan lakum bisa menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, hati-hati. Yang ngomong Al-Quran. Jadi istri kita Pak, anak kita atau suami kita bagi ibu-ibu, itu model yang pertama bertipe sebagai musuh. Musuh ini tafsirannya ada dua. Tafsiran yang pertama, musuh di dunia. Istri cerewet, suami suka nempeleng, anak durhaka. Ini tipe anak, istri, suami menjadi musuh di dunia. Itu masih mending. Yang paling bahaya, musuh yang nomor dua, musuh di akhirat. Musuh di akhirat belum tentu musuh di dunia. Bisa jadi di dunia nggak ada masalah. Anak cinta istri, suami cinta istri, istri cinta suami. Istri minta apa diturutin. Sosialita, minta apa diturutin sama laki-laki. Minta mobil mahal dituruti. Minta ponsel mahal dituruti. Minta tas yang mahal dituruti. Bahagia, tidak pernah cekcok. Tidak pernah bertengkar. Suami pun disayangi istri, istri minta apapun disayangi suami. Tidak ada masalah di dunia. Tapi di akhirat belum tentu. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat mereka saling bermusuhan. Suamimu, istrimu yang kamu cintai, yang kamu setia sehidup semati, di dunia tidak pernah bertengkar, di akhirat belum tentu. Istrimu akan ditanya oleh Allah, hei wanita, kenapa kamu gak pernah pakai jilbab? Ya Allah, suamiku gak pernah ngajari aku. Sof, jahatnya istri kita. Di dunia minta apa kita turuti. Di akhirat, kalau ada celah sedikit, kita difitnah oleh istri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya musuh di dunia. Ini yang berbahaya. Surat Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 67. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat saling bermusuhan. Ya, seorang anak ditanya, kenapa kamu dulu gak pernah sholat? Ya Allah, ayahku gak pernah ngajari aku ya Allah. Padahal minta apa diturutin. Sekolah yang paling bergengsi diturutin. Minta mobil diturutin. Di akhirat, ini anak memusuhi kita. Aku gak diajari sholat ya Allah. Kenapa kamu gak pakai jilbab? Ya Allah, ibundaku gak pernah ngajari aku ya Allah. Haula'i adalluna. Mereka itulah yang menyesatkan aku di dunia. Fa'atihim adaban dhifa. Berikan adab berlipat ganda kepada mereka ya Allah. Jahatnya anak kita. Jahatnya istri kita. Kalau kita tidak didik dengan agama Allah. Akan menjadi musuh di akhirat. Itu bahayanya Pak. Makanya kalau punya anak dididik sing apik Pak. Dipondokno, di ngertekno agama. Ya, kalau sampean mati, Allah sediakan usia yang tersisa. Usia yang tersisa untuk kita adalah anak-anak kita. Kalau anak kita melakukan kebaikan, kita dapat kiriman pahala. Turfa'u darajatul abdi.
mayit diangkat derajatnya. Si mayit mengatakan, ya Allah, dari mana ini ya Allah? Amalanku pas-pasan ya Allah di dunia. Kata Allah, waladuka istaghfarolaka. Anakmu di dunia memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Ya, didik anakmu dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, menjaga anak istri itu dengan dua cara. Allimuhum, ajarilah mereka, wa'adibuhum, dan didiklah mereka. Jadi ada kata-kata allimuhum, ada kata-kata adibuhum. Alimu itu ngajari, transfer ilmu. Tapi nggak cukup, butuh adibu, didiklah, transfer adab, etika. Nggak cukup ilmu, tapi harus ada akhlak dan seterusnya. Itu ya, itu tipe istri, tipe anak, tipe suami yang pertama. Menjadi apa tadi? Musuh. Dalilnya surat apa? At-Taghabun ayat biro 14. Sik ngombe sik. Bismillah. Kemudian yang nomor 2. Istri dan anak kita dan suami kita, tipe yang nomor 2 adalah menjadi fitnah. Kalau yang pertama musuh, yang kedua fitnah. Dalilnya kelanjutannya ayat tadi. Surat Az-Zuhruf, surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu fitnah, bisa menjadi fitnah. Istri kita, harta kita, anak kita, tipe yang nomor 2 menjadi apa? Fitnah. Fitnah itu artinya apa di sini? Hah? Ibu-ibu apa, Bu? Ujian. Jadi hadirnya istri, hadirnya anak, hadirnya suami itu menguji kita. Mana yang kamu dahulukan, Allah atau mereka? Mau sedekah. Istri merengek-rengek, minta dibelikan hal yang gak penting blas. Terus sampean gak sido sedekah. Gara-gara omongannya istri sampean. Ah, ini ujian bagi sampean. Ini maksudnya fitnah. Sampean sudah niat, aku mau ngasih ibuku sekian. Terus bojomu ngomong, ojo akeh kayak wong tuamu iku. Terus awakmu gak sido ngekei. Wah, itu fitnah bojo kayak gini. Berapa banyak anak yang dulu saleh setelah menikah gak berani sama istrinya, jadi anak yang lupa sama orang tuanya. Ini gak boleh, itu namanya fitnah. Istri yang seperti ini fitnah. Saya mau tanya, tolong yang hadir di sini saya mau tanya. Ada gak istri-istri itu yang sakit hati kalau suaminya baik sama ibunya? Ada gak? Ada, cok ngomong gak ada, ngaku ro kok. Iya. Suaminya itu loh, mau berbuat baik sama ibunya. Sengedan. Ngerti sengedan? Delik. Wedi konangan, Juni. Enggak boleh. Pak, perhatikan. Sampai cari ridho istrimu gak akan bisa. Meskipun kamu jungkir balik. Makanya gak ada ayat, gak ada hadis yang mengatakan carilah ridho istrimu. Karena gak mungkin. Gak mungkin. Apalagi kamu poligami. Tambah gak bisa belas. Makanya gak ono ayate, gak ono hadise, carilah ridho istrimu. Soalnya Allah itu ngerti. Gak bakalan ridho wong wedok iku. Makanya Nabi mengatakan, seandainya kamu berbuat baik selama setahun, terus di ujung tahun kamu melakukan kekeliruan, maka istrimu akan mengatakan, kamu gak pernah berbuat baik padaku. 1 Januari sampai 30 Desember, kamu berbuat kebaikan. Beleset tanggal 31 Desember. Awakmu melakukan kesalahan. Bojomu ngomong, gak pernah awakmu apik blas. Sing ngomong sallallahu alaihi wasallam.
Makanya nggak ada hadisnya surganya laki-laki dibawa ridho istri. Nggak irono. Soalnya Allah lo ngerti. Wong ridho itu wong wedok gak bakalan ridho karo wong lanang. Apalagi ini mang jariku. Makanya gak ono syarat poligami, gelek ridhone istri gak ono. Soalnya Allah ngerti, gak ngerti. Tapi Al-Quran, tapi hadis Nabi, banyak ayat yang menunjukkan kamu harus cari ridho ibumu. Makanya jangan sampai kamu berbuat baik kepada ibumu, gak jadi karena kamu takut sama istrimu. Lah istri yang seperti ini fitnah. Kamu jadi batu sandunganmu, berbakti sama orang tuamu. Dan perhatikan ibu-ibu dan yang mbak-mbak yang baru nikah. Perhatikan omongan saya. Ini banyak gak dimengerti sama wanita. Lihat ya. Kalau ada suamimu, wahai ibu-ibu, wahai mbak-mbak. Kalau suamimu berbakti kepada ibunya, jangan engkau larang. Kenapa? Karena suamimu sedang mengajari anak-anakmu untuk berbakti kepadamu. Itu sih nggak dipahami wong wedok. Seharusnya wong wedok nek duwe bojo lanang berbakti nang wong tuae, harus si istri itu seneng. Kenapa kok seneng? Oh berarti nanti aku diperlakukan seperti itu oleh anakku. Kenapa? Karena suamiku mengajari anakku seperti itu. Tetapi kalau ada seorang istri, suaminya baik sama orang tuanya, dicegah, dilarang. Wallahi, percaya sama saya, ini istri nanti akan dibalas anaknya. Anaknya akan diikat oleh istrinya untuk gak berbakti sama dirinya. Makanya, tetapi juga begitu, seorang suami harus menafkahi istrinya. Adapun nafkah, gak dikasih nafkah, tapi orang tuanya terus yang dikasih, ini juga gak boleh. Kasih bahagiakan istrimu, berikan haknya. Tetapi kalau sudah dilunasi haknya, seorang istri gak boleh protes. Paham ya? Tapi kalau istri gak dikasih apa-apa, yang dikasih orang tuanya terus. Lah ini nemen juga. Laki-lakinya gak boleh juga yang kayak gini nih. Itu ya. Anak. Suami juga fitnah ibu-ibu. Tadi saya contohkan adalah istri jadi fitnah. Sekarang suami fitnah. Misalnya suami sampai ngomong sama sampean. Mah, sampean itu kalau itu loh, sing idep iso malik-malik tambono lho. Apa itu? Idepmu iku tambono, Mah. Cek dawa lho, Mah. Cek ayu awakmu iku. Terus alismu itu kerien. Gantiin tato, tak bandani. Berapa sih? Ujian. Istri enggak. Ini suamimu sedang menjadi apa tadi? Nomor 2, fitnah. Fitnah. Anakmu juga gitu. Pengen ini, pengen itu. Gak mesti kau turuti. Karena itu fitnah. Jadi fitnah itu ada apa tadi? Ujian. Lah mudah-mudahan yang hadir di sini. Anaknya, istrinya, atau suaminya tidak menjadi musuh. Dan tidak pula menjadi fitnah. Tapi mudah-mudahan yang menjadi nomor 3. Apa itu? Hah? Mas-mas yang bisa jawab saya dia. Yang nomor 3 apa? Tipe suami istri atau anak yang nomor 3. Ini kan materi yang sudah sering disampaikan ustadz-ustadz. Jadi saya melihat antum nih banyak yang tawaduk di sini. Ya, nggak mau jawab. Monggo silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau menjawab yang nomor 3 insya Allah penyejuk hati, qurrata ayun. Masya Allah, betul. Tipe istri, tipe suami, tipe anak yang nomor 3 adalah qurratu ayun. Penyejuk pandangan mata, penentram jiwa, pelipur lara. Ini Allah nyatakan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah nyatakan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah ya Allah dari istri-istriku. Lafadznya jamak ya, istri-istriku. Ini perlu digarisbawahi penting. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah dari istri-istriku. Kalau satu berarti istri tok. Dan anak keturunanku qurrata a'yun, penentram jiwaku, pelipur laraku, penyejuk pandangan mata, pelipur lara. Ini yang kita berusaha, mudah-mudahan kita menjadi yang nomor berapa tadi? 3. Lah sampean harus hafal doanya. Sampean buka surat apa tadi? Al-Furqan ayat 74. Ya, mulai dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selesai kajiannya. Jadi saya simpulkan, kalau ingin rumah tangga kita ini terhindar dari setan, harus butuh perisai. Perisainya tadi ada berapa? Angkat tangan, sebutkan, dapat hadiah. Yang pertama, mengamalkan adab-adab Islami di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, menjadikan rumah tempat dikumandangkannya, diperdengarkannya Al-Quran. Nomor 3, membiasakan isti'adah, berlindung kepada Allah dari gangguan setan dan seluruh kejelekan makhluk. Terus nomor 4, ya meniadakan gambar makhluk bernyawa. Terus tinggal sudah ya? Ya, dapat hadiah. Sekarang pertanyaan berikutnya silakan, nanti monggo silakan tanya. Sekarang saya tanya dulu. Silakan yang bisa jawab angkat tangan. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Yang angkat tangan dapat hadiah. Saya nggak ngomong yang bisa jawab dapat hadiah loh. Yang saya omongkan yang angkat tangan dapat hadiah. Saking lumane aku itu. Bukan sing so jawab loh. Dapat hadiah, Mas. Tolong dioper ke beliau. Siapa yang angkat tangan tadi? Beliau. Depan kamera. Oh ya, boleh 2. Pertanyaannya, sebutkan tipe ya suami, istri dan anak menurut Al-Quran dan sebutkan dalilnya. Gih. Yang pertama, bisa menjadi musuh. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 14. Yang kedua, menjadi fitnah. Yaitu surat At-Taghabun ayat 15. Terus, nah, Masya Allah, betul.